Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nur Alailebaf. Saya mahasiswa S1 PJKR angkatan 2025. NPM saya 2516103-10760. Pada mata kuliah pembelajaran dan perkembangan gerak, saya akan membedah analisis anatomi biomekanika dan perkembangan gerak jurus 1 IPSI. Analisis yang komprehensif mengenai gerakan jurus 1 tunggal baku IPSI melalui pendekatan interdisipliner kinesiologi, anatomi, biomekanika, dan tahap perkembangan motor. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan analisis. Seni bela diri sebagai studi gerak ilmiah. Pencaksilat merupakan warisan budaya luhur yang sangat kaya akan variasi motorik fundamental kompleks yang mencakup kombinasi konstan gerakan lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Membedah struktur gerak, menganalisis gerakan jurus 1 tunggal baku IPSI secara rigid dari sudut pandang kinesiologi murni. Fokus integratif, menggabungkan pemahaman fungsional biomekanika eksternal dengan sistem keterlibatan anatomi otot internal. Kesesuaian instruksional, mencocokkan stimulasi gerak olahraga dengan tahapan serta fase perkembangan usia fisiologis manusia. Berikutnya, fase usia dan perkembangan motorik. Pada fase usia target, analisis ini ditujukan untuk kelompok usia remaja hingga dewasa awal, umur 12 hingga 25 tahun. Periode krusial dalam pematapan kemampuan atletik fungsional. Pada kematangan gerak, berdasarkan teori David Gallahue, praktikan berada pada specialized movement stage. Koordinasi neuromuskuler telah matang untuk menguasai akurasi, daya ledak, dan keseimbangan dinamis. Pada transfer energi, memerlukan latihan komparatif khusus karena melibatkan transfer energi kinetik secara efisien dari core muscles atau otot inti menuju ekstremitas. Masuk pada analisis anatomi kerja otot. Bagaimana sistem otot bekerja pada jurus 1? Setiap subgerakan pada jurus 1 mengandalkan mekanisme kontraksi dan aktivasi serabut otot yang spesifik untuk menghasilkan daya dorong dan stabilitas yang optimal. Gerakan dobrak yang mencakup tepuk, sisir, dan dobrak. Gerakan tersebut mengandalkan kontraksi isotonik konsentrik eksplosif pada otot pectoralis major atau dada dan tricep brachii untuk dorongan lurus yang maksimal. Berikutnya pada tendangan loncat kanan yang lurus. Gerakan tersebut kontraksi motorik eksplosif pada otot paha depan quadriceps femoris untuk melecutkan sendi engsel atau knee joint saat tubuh melayang di udara. Berikutnya pasang rendah, melibatkan ketahanan isometrik otot penopang inti atau rectus abdominis dan obliques, serta stabilitas fungsional otot paha atau gluteus maximus dan gastrocnemius. Selanjutnya, ada prinsip biomekanika gerak. Pada prinsip biomekanika gerak, yang pertama itu ada hukum Newton 2 pada gerakan dobrak. Akselerasi linear dari kedua telapak tangan ke depan menghasilkan momentum tumbukan linear yang berbanding lurus dengan gaya dorong tubuh. Disimbolkan dengan F sama dengan MA. Gaya hantam, F, diproduksi secara maksimal dengan mengkombinasikan transfer massa tubuh yang disimbolkan dengan M dengan percepatan dorong yang disimbolkan dengan A. Berikutnya, ada hukum Newton 3 pada tendangan loncat. Gaya aksi-reaksi terjadi saat kaki tumpu memberikan tekanan maksimal vertikal ke bawah pada permukaan lantai gelanggang silat, disimbolkan dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Lantai matras mendorong tubuh ke atas dengan magnitudo gaya reaksi yang sama besar, melejitkan tubuh pesilat secara vertikal. Selanjutnya ada tahapan metodologi belajar gerak. Implementasi model pembelajaran gerak Fitz dan Posner dalam melatih penguasaan rangkaian teknik jurus 1 tunggal baku secara progresif. Yang pertama ada tahap kognitif. Fokus pada pembentukan konsep gerakan dalam pikiran
Praktikan memahami posisi awal pasang selup dan visualisasi lintasan tendangan secara teori terarah. Berikutnya yang kedua, ada tahap asosiatif. Latihan repetisi fisik secara konsisten. Pembetulan mandiri atau self-correction diaktifkan, meminimalkan error, menyempurnakan transisi gerak patahan. Yang ketiga, tahap otonom. Gerakan telah tersimpan mapan dalam muscle memory. Seluruh rangkaian jurus dapat dieksekusi secara instiktif, cepat, bertenaga, tanpa perlu proses berpikir keras. Aplikasi jurus pencaksilat bukan sekadar bentuk estetika seni visual bela diri, melainkan implementasi nyata dari kalkulasi hukum fisika mekanika atau biomekanika dan efisiensi biomekanika kerja neuromuskular otot manusia atau anatomi. Analisis terstruktur ini memastikan pengajar atau pelatih memberikan porsi instruksional latihan yang aman dan sesuai dengan maturasi fisiologis gerak peserta didik.